Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita taufik untuk menjalankan ibadah yang mulia, ibadah salat Isya dengan berjamaah, dan sekarang kita lanjutkan dengan belajar ilmu agama yang semoga bisa menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu hakikatnya adalah al-khasyah. Innamal ilmu al-khasyah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ilmu itu hakikatnya adalah rasa takut. Ketika kita belajar ilmu, harapannya semakin takut kepada Allah. Takut meninggalkan perintah-perintahnya. Takut menerjang larangan-larangannya. Ilmu kita dapat menambah amal. Dan amal kita mendekatkan kepada Allah. Dan menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan termasuk nikmat Allah yang agung pula adalah sampainya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, padahal kita hidup di masa yang jauh dari masa hidupnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita hidup di negeri yang jauh dari negeri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran sampai kepada kita sebagaimana yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sampai kepada kita. Ada sanad-sanadnya sehingga bisa diteliti oleh para ulama mana al-hadis al-maqbulah dan mana yang mardudah, mana hadis yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bukti syukur kita kepada Allah atas sampainya hadis-hadis Nabi kepada kita. Yang pertama adalah dengan mengikrarkan semua itu adalah karunia Allah, bukan usaha kita manusia. Karena Allah mengendaki agamanya terjaga sampai hari kiamat. Allah mengendaki Al-Quran terjaga sampai hari kiamat. Allah mengendaki sunnah Nabi terjaga sampai hari kiamat. Yang kedua, wujud syukur kita kepada Allah dengan sampainya sunnah Nabi kepada kita adalah dengan mempelajarinya, mengkajinya. Yang ketiga adalah dengan cara menyebarkannya, mendakwakannya, menebar dengan sarana-sarana yang ada agar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada manusia. Kemudian yang keempat, harus sabar dalam mempelajari hadis Nabi, sabar dalam mengamalkan hadis Nabi, dan sabar dalam mendakwakan dan menebarkan hadis Nabi, dan sabar
di atas kesabaran. Dan pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan satu hadis yang sangat penting sekali, yang di dalamnya banyak pelajaran. Di dalamnya ada pembahasan masalah akidah dan tauhid. Dan di dalamnya mengandung mutiara-mutiara yang hendaknya bisa kita petik dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Hadis ini bukan hadis yang asing. Para jamaah insya Allah sudah sering mendengarnya. Yaitu hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka tema kita adalah mendulang faedah dari hadis tentang sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan kita masuk dalam hadis yang akan kita pelajari. Hadis ini bersumber dari seorang ulama tabi'in. An Husain ibni Abdurrahman qal kuntu inda Sa'id ibni Jubair. Dari Husain bin Abdurrahman, kata beliau, aku pernah berada di sisi Sa'id ibnu Jubair. Beliau seorang ulama pada zamannya yang begitu tegar menghadapi fitnah, yang mendapatkan ujian, yaitu yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang bengis saat itu. Dan beliau terkenal dengan mujabud doa, orang yang mustajab doanya. Sehingga ketika dizalimi oleh Hajjaj bin Yusuf, dia mendoakan. Enggak lama kemudian Hajjaj bin Yusuf meninggal dunia. Qal, beliau mengatakan, ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqadda al-barihata. Kata Sa'id bin Jubair menyampaikan kepada orang yang hadir, di antaranya adalah Husain bin Abdurrahman. Siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Qultu ana. Kata Husain, saya melihat. Dalam kehidupan para sahabat dahulu, para tabi'in, orang kalau bangun malam biasanya adalah sholat malam. Maka Husain bin Abdurrahman, dia mengatakan saya. Ketika mengatakan saya, otomatis dugaan Sa'id bin Jubair, begitu pula yang lainnya, oh Husain bin Abdurrahman ini ahli sholat malam. Bagaimana Husain bin Abdurrahman menutup tuduhan agar tidak dituduh ahli sholat malam? Beliau mengatakan, inni lam akun fi sholatin walakinnani ludiktu. Saat itu aku bukan berada dalam sholat. Jadi supaya tidak dituduh ahli sholat malam, dia menjelaskan, aku saat itu enggak sholat malam. Tapi bangun malam karena disengat oleh hewan berbusa, yang berbisa. Maka ini menggambarkan bagaimana keadaan mereka yang jauh dari memuji diri sendiri. Mereka berbuat tapi tidak ingin dipuji. Berbeda dengan kita yang seringkali tidak berbuat tapi ingin dipuji. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ingin dipuji padahal tidak berbuat. Lah, Husain bin Abdurrahman ini menjelaskan, aku tidak dalam keadaan sholat. Ini menunjukkan bagaimana jauhnya mereka dari memuji diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum wa'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri, karena Allah lebih tahu tentang siapa yang paling bertakwa. Qal, maka Sa'id bin Jubair bertanya, fama sona'ta? Ketika engkau disengat kalajengking, apa yang kamu perbuat? Ini menunjukkan bagaimana perhatian Sa'id bin Jubair kepada muridnya, kepada sahabatnya, kepada temannya.
ketika tertimpa musibah. Dan ini salah satu adab. Ketika ada orang lain tertimpa musibah, hendaknya kita memberikan perhatian. Kita tanya, kita berikan perhatian dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang lembut. Supaya apa? Dapat menghibur dirinya. Fama sana'ta, apa yang kuperbuat? Qal irtaqaitu, ketika aku disengat oleh hewan yang berbisa seperti kalangsengking, maka aku minta untuk diruqyah. Meminta untuk diruqyah. Qal fama hamalaka ala dzalik, apa jawaban pertanyaan Sa'id bin Jubair? Apa yang membuatmu lakukan itu? Engkau disengat kalajengking, kok engkau minta diruqyah? Apa dasarmu? Ini menunjukkan kehidupan para sahabat dahulu. Ketika ingin mengamalkan suatu amalan, mereka berusaha amalannya ada dasarnya, ada sumbernya, ada dalilnya. Dan ini adalah metode beragama yang baik. Ketika kita beramal bukan asal beramal, tapi amal kita akan berdasarkan ilmu, berdasarkan hujjah. Dan memang umat Islam adalah ummatu al-hujjah, ummatul burhan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan buktimu, dalilmu, hujjahmu jika engkau orang yang jujur. Maka beliau bertanya, apa yang membawa melakukan itu? Apa alasanmu? Apa dasarmu? Qultu haditsun hadatsan Sya'bi. Lah Husain bin Abdurrahman punya dasar. Ini juga hendaknya menjadi perhatian bagi kita. Di dalam menjalankan agama ini kita punya dasar. Terutama perkara-perkara yang mendasar dalam agama. Berkaitan akidah, kita harus belajar. Sehingga kita tahu yang kita yakini adalah benar. Di dalam masalah ibadah yang wajib kita kerjakan. Kita wajib sholat, maka harus tahu ilmu tentang sholat. Kita wajib berwudu, harus tahu tentang cara wudu. Ketika datang bulan Ramadan, maka wajib belajar tentang fikih puasa. Ketika harta sampai nisab, harus belajar tentang fikih zakat. Ketika datang kewajiban haji, harus belajar fikih haji. Dalam kehidupan kita tidak pernah berpisah dari kehidupan jual beli, maka harus tahu dasar-dasar yang halal dan haram agar amal kita benar dan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka Husain Abdurrahman mengatakan, hadisun hadatsan Sya'bi. Aku melakukan itu karena ada hadis yang disampaikan oleh Sya'bi. Qal fa ma haddatsakum. Kata Sya'bi, apa yang diceritakan kepadamu? Ini menunjukkan bagaimana perbincangan mereka yang begitu indah. Perbincangan tentang ilmu. Dan perbincangan mereka tidak saling ngotot. Dengan begitu tenang. Dengan begitu damai, dengan begitu sejuk. Ada pertanyaan, ada jawaban. Pertanyaan, ada jawaban. Dan barangkali ini agak jauh dari kehidupan kita masa kini. Qultu haddatsana an Buraidata Ibnu Husayb. Belum menyebutkan dengan sanadnya. Menunjukkan hebatnya lagi ulama pada zaman dahulu. Annahu qala la ruqyata illa min ainin aw hummah. Tidak ada ruqyah kecuali sebab ain. Ain itu yang disebabkan hasad. Atau disebabkan seorang bangga diri sehingga kena ain. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya. Beliau mengatakan, la ruqyata illa min ain al hummah, tidak ada ruqyah kecuali karena sebab ain dan hummah, yaitu karena sengatan. Hadis ini bukan dipahami tidak adanya ruqyah untuk sebab-sebab lain. Akan tapi di sini adalah ingin menjelaskan yang paling bermanfaat untuk diobati dengan ruqyah adalah ketika seorang kena ain atau seorang kena sengatan. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih yang mana para sahabat
ketika dalam suatu delegasi kemudian menemui suatu kaum, mereka ingin dijamu. Ternyata kaum tadi adalah kaum-kaum yang bakhil, yang tidak mau menjamu. Akhirnya pergilah rombongan para sahabat. Tiba-tiba Ra'isul Qaum disengat kalajengking. Akhirnya mereka mencari-cari para sahabat tadi. Siapa di antara kalian yang bisa mengobati Ra'isul Qaum tadi? Yang bisa meruqyah. Akhirnya diruqyah oleh para sahabat tadi, tapi dengan syarat engkau memberikan aku sesuatu. Untuk apa? Untuk memaksa dia agar bisa mau mengeluarkan dan mau menjamu. Karena dalam kondisi mereka butuh ingin dijamu, ternyata tidak dijamu. Akhirnya dibacakan dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi membenarkan akal tersebut. Oleh karena itu surat Al-Fatihah di antara namanya adalah Asy-Syafiyah, adalah obat. Dan memang Allah turunkan Al-Quran di antaranya adalah Syifa'ul Linnas, obat bagi manusia, dengan cara meruqyahnya yang sesuai dengan syariat tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap muslim insya Allah bisa melakukan ruqyah, tidak butuh orang-orang tertentu, tidak, setiap muslim bisa. Karena setiap kita hafal surat Al-Fatihah, semua kita bisa membaca, kita imani, kita yakini, kita bacakan, biidznillah Allah memberikan kesembuhan. La ruqyata illa min ainin uhummah. Tidak ada ruqyah kecuali sebab ain dan ummah. Maksudnya adalah yang paling bermanfaat untuk mengobati ain dan ummah tadi adalah dengan cara ruqyah. Qal qad ahsana man intaha ila masami'. Kata Sa'id bin Jubair, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Orang mendengar hadis kemudian diamalkan, ini adalah kebaikan. Ini menunjukkan para salaf dahulu, mereka ketika sampai padanya hadis, mereka berusaha berjuang untuk mengamalkannya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Kemudian Sa'id bin Jubair menunjukkannya lebih utama. Yang mana ada riwayat dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda. Jadi minta ruqyah ini hukumnya adalah sebagian mengatakan makruh, berbeda dengan ketika seorang meruqyah dirinya sendiri. Ini dilakukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tanpa meminta kemudian diruqyah seperti yang dilakukan Aisyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mengurangi kesempurnaan tauhid adalah ada permintaan. Ada permintaan, kecuali dalam kondisi darurat. Suatu yang makruh itu bisa berubah menjadi hukum mubah. Akan tapi secara asal, karena ada ketergantungan kepada manusia, maka hukumnya adalah makruh. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uridat alayyal umamu, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Ditampakkan padaku umat-umat Nabi terdahulu, semua ditampakkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku melihat ada seorang Nabi yang bersamanya hanya ar-rahtu. Ar-rahtu itu bilangan dari 3 sampai 9. Berarti umatnya cuman 3 sampai 9, nggak banyak. Dan itu terjadi pada umat terdahulu. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama dakwahnya Nabi Nuh? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 berarti berapa? 95 tahun. Berapa yang beriman? Wa ma amana mau illa qalil. Tidak beriman kepadanya kecuali sangat sedikit sekali. Apakah sukses dakwahnya Nabi Nuh? Sukses. Karena beliau menyampaikan seperti yang Allah inginkan. Walaupun hasilnya tidak banyak yang beriman. Kemudian wan nabiyyu wa ma'ar rajul wa rajulan, dan aku lihat seorang nabi bersamanya 1 atau 2 orang saja, sedikit. Seperti Nabi Lut.
Hampir tidak ada yang beriman. Istrinya pun tidak beriman. Menunjukkan bagaimana kebenaran itu sangat mahal sekali. Menunjukkan al-haqqu tsaqil, kebenaran itu kadang berat. Maka ketika Allah tunjukkan kepada kita Islam, iman, Allah tunjukkan kepada kita kebenaran, kita hendaknya berusaha untuk memegangnya. Terutama di zaman fitnah. Ketika Allah selamatkan kita, Allah jadikan orang senang masjid, senang ngaji, senang sholat jamaah, senang ibadah, bersyukur, dipegang, dilanjutkan. Itu bagian daripada ghuraba, golongan orang-orang yang asing. Alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang-orang yang baik di saat banyak orang rusak. Maka bersyukur, al-haqqu tsaqil, al-haqqu ghalin, kebenaran itu mahal. Maka ketika Allah berikan kepada kita hidayah, maka hendaknya kita berusaha untuk menjaganya. Kemudian wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahadun. Bahkan ada seorang nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya. Idru fi ali sawadun azim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditampakkan padaku seorang nabi yang bersamanya umat yang sangat banyak sekali. Fadhanantu annahu ummati. Aku kira itu umatku. Ternyata dikatakan kepada beliau, hadza Musa wa qaumu. Ini Musa dan kaumnya. Berarti Nabi Musa, beliau memiliki pengikut yang banyak yang beriman kepada beliau. Fanadhartu faida sawadun azim. Kemudian lihat lagi. Aku jumpai umat yang jauh lebih banyak. Faqila li hadi ummatuka. Kemudian dikatakan kepadaku, kata Rasul, ini adalah umatmu. Menunjukkan umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih banyak dibanding umat-umat Nabi terdahulu. Hadi ummatuka, ini umatmu. Maksud umat di sini adalah umatul ijabah, yaitu umat yang memenuhi, yang beriman dengan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan umatul dakwah, umat menjadi sasaran. Kalau umatul dakwah itu muslimnya, mukminnya masuk dalam kategori umat. Tapi yang dipuji oleh Allah adalah umatul dakwah, umat yang menerima ajakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqila li hadhi ummatuka, ini umatmu. Wa ma'um sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Bersama umatmu ini ada 70.000 yang mana mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang yang masuk surga itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah yuhasabu hisaban asira. Orang-orang ini hisab dengan hisab yang sulit. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nukisal hisab udzib. Siapa yang dimunakosah, ditanya kenapa, pasti disiksa. Berarti ini hisaban asira. Yang kedua adalah hisabun yasir atau hisaban yasira atau ghairu asir. Itu hisab yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Hisab yang mudah. Ketika ada kesalahan, ditunjukkan kesalahannya, ngaku, disuruh ke surga. Ini hisaban yasira. Yang ketiga, dan ini yang paling mulia, yaitu orang-orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli surga dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Amal kita sebab, tapi amal kita enggak nutut untuk membeli surga. Tapi yang bisa menjadikan amal kita nutut untuk membeli surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal adalah sebab. Kemudian setelah beliau menjelaskan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Tiba-tiba pergi. Kemudian masuk ke rumahnya. Kira-kira apa yang dirasakan para sahabat? Mesti penasaran.
Habis menjelaskan orang-orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, tiba-tiba pergi. Dan ini salah satu metode baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pengajaran. Dibuat murid-muridnya itu penasaran. Ada tasawuf, ada rindu, ada penasaran. Apa yang akan disampaikan baginda Nabi? Persis hadis tentang kisah perang Khaybar. Yang mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan, lautiyana rayata godan, rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh, wa yaftahullah ala yadayh. Aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau cinta Allah dan Rasulnya, semua umat Islam cinta Allah dan Rasulnya. Yang mahal adalah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apabila cintanya kepada Allah dan Rasulnya benar, akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jika cintanya tidak benar, tidak dibuktikan ketaatan, maka tidak mendapatkan hasil dicintai Allah dan Rasulnya. Karena bukti cinta Allah dan Rasulnya ada dengan mentaatinya. Dan Allah akan memenangkan melewati kedua tangannya. Rasul tidak melanjutkan siapa. Kemudian akhirnya Rasul bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Berbincang-bincang, siapa yang nanti akan mendapatkan keutamaan ini? Dicintai Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan kemenangan. Penasaran sahabat. Baru dijelaskan. Ini salah satu metode baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pun demikian. Fakhadun nasu fi ulaik. Maka manusia berbincang-bincang siapa mereka orang-orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Saya kira panjenengan pun penasaran. Kalau dengar hadis tadi, siapa mereka? Sahabat pun penasaran. Mereka berbincang-bincang siapa mereka? Ini menunjukkan semangatnya para sahabat terhadap kebaikan. Dan ini menunjukkan mereka memahami bahwasanya masuk surga itu harus dengan amal. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, fala allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka adalah orang-orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka paham sahabat Nabi memiliki kedudukan yang mulia. Banyak Allah puji dalam Al-Qur'an. Dipuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik umat adalah umat baginda Nabi, generasi pertama yang Allah jadikan teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjuang bela Islam, yang Allah jadikan penyambung lidah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada generasi berikutnya, para sahabat. Jadi setiap orang belajar Al-Quran dan Sunnah sampai hari kiamat adalah mengalirkan pahala kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka sebab. Jadi menjadi sebab kebaikan itu keutamaan luar biasa. Termasuk masjid ini. Insya Allah membuahkan fadilah yang luar biasa. Karena menjadi sebab kebaikan. Termasuk panjenengan mendidik generasi. Mengajarkan murid-murid. Mengajarkan anak-anak. Menjadi penyebab terbukanya kebaikan. Ini amal sederhana. Tapi hasil kebelakangnya jauh akan mengalir. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara manusia itu ada orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan melewati tangannya. Karena apa? Pahalanya mengalir. Nah, para sahabat mereka berbincang, siapa mereka yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab? Mungkin mereka para sahabat Nabi yang awal-awal. Karena yang masuk Islam awal tidak bisa disaingi yang belakangan. Sebagian mereka mengatakan, fala allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin juga mereka itu orang-orang lahirkan dalam keadaan Islam dan mereka tidak pernah berbuat syirik. Banyak para sahabat saat Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang menyekutukan Allah karena belum datang Islam. Dan itu bukan aib. Kenapa? Karena ketika mereka tobat itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya.
At-taubatu tahjubu ma qablaha. Tobat itu bisa menghapus dosa sebelumnya. Tapi mereka meyakini berbeda orang yang dari awal beramal bertauhid ibadahnya kepada Allah dengan orang yang pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan mungkin mereka yang surga tambah hisab tambah adab. Kok sampai ada seperti itu balasannya? Berarti mereka orang istimewa. Wadakaru asya, mereka mengira ini, mengira itu. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Maka Rasulullah baru muncul. Kira-kira para sahabat ketika Rasulullah muncul bahagia apa tidak? Bahagia. Mesti ada jawabannya yang pasti. Tadi kan cuma kira-kira. Mungkin benar, mungkin tidak benar. Faqal, maka Rasul kemudian menjelaskan siapa mereka. Humul ladzina la yastarqun. Mereka itu orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Ini tidak menghilangkan tauhid, tapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Tidak menghilangkan. Paulus mengatakan adalah makruh. Sehingga di antara sifat orang-orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab adalah tidak hanya meninggalkan yang haram, plus ditambah dengan meninggalkan yang makruh. Kemudian sifat yang kedua, wala yaktawun. Mereka tidak meminta diobati dengan kai. Kai itu besi panas, kemudian ditaruh di organ yang sakit. Sakitnya luar biasa, pasti, adapun kesembuhannya masih dalam praduga. Sehingga hukumnya juga makruh. Sehingga ada hadits syifa ummati fi tsalas. Obat bagi umatku itu ada pada 3, di antaranya adalah syurbatu asalin wa kayyatu wa syirtatu mahjamin wa kayyatun narin. Yaitu minum madu, yang kedua adalah dengan goresan hijamah, kemudian dengan kai. Wa inni anna ummatu anil kai, tapi aku melarang kai. Larangan di sini adalah larangan makruh, sifatnya makruh. Berarti di antara ciri atau sifat surga tambah hisab tambah adab adalah meninggalkan yang makruh. Kemudian wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayur. Tatayur itu merasa sial dengan sesuatu. Terkadang dengan sesuatu yang dilihat, terkadang dengan sesuatu yang dia dengar. Dan orang-orang jahiliyah dahulu mereka punya kebiasaan tatayur ini. Yang mana mereka apabila hendak safar, mereka melepas seekor burung. Apabila terbang ke kanan, oh ini safar yang baik ini, lanjut. Apabila terbang ke kiri, mereka mengatakan, oh ini perjalanan tidak baik, mereka mengurungkan keinginannya. Tatayur. Tapi tidak hanya bertatayur dengan burung. Akan tapi di antara orang-orang jahiliyah dahulu ada yang bertatayur dengan waktu, seperti bulan Safar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, wala Safar, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Dan tatayur ini, ma'asyiral muslimin, ini bahaya bagi kehidupan kita. Tatayur ini kalau kita biarkan, lama-lama kehidupan kita jadi gelap. Semua akan kita jadikan sebagai sebab kesialan. Anda mau beli rumah, padahal murah, bagus, cocok. Nomornya 13. Gak sido. Akhirnya apa? Rugi, sedih. Anda mau safar, lihat kucing lewat. Kucing lewat. Mungkin ini tanda bahaya. Sedih. Datang waktu asar, pernah ada orang mati waktu asar. Sedih. Anda mengadakan perjalanan, hari Jumat, Jumat rek. Pernah ngini, pernah ngono. Gak sido. Jadi semua akan bisa dianggap tatayur. Ini kalau dibiarkan, kehidupan akan gelap. Oleh karena itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena cinta kepada umatnya, tidak mau umatnya terus dalam kesusahan. Tidak mau umatnya dalam kesedihan. Sehingga keyakinan itu dihilangkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan itu sebenarnya tidak ada ikatnya. Coba, apa kaitan burung terbang ke kanan dengan nasib seseorang? Enggak ada. Apa kaitannya burung terbang ke kiri dengan nasib perjalanan seseorang? Enggak ada. Apa kaitannya bulan ini, hari ini, jam itu, tanggal ini, tanggal itu, nomor itu dengan nasib seseorang? Enggak ada. Sehingga tatayur itu takut kepada sesuatu yang sebenarnya tidak ada hakikatnya. Coba perhatikan, hari yang dianggap itu baik, di situ ada juga orang yang kena ujian. Hari yang dianggap oleh orang itu sial, banyak orang sukses di hari itu. Oleh karena itu, diingatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yatatayyarun. Sifat orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah tidak bertatayur. Tidak bertatayur. Dan tatayur ini bagian daripada mencela waktu. Kalau kaitan dengan waktu. Dan baginda Nabi bersabda, Allah berfirman, la tasubud dahra fa ini dahru uqallibul laila wan nahar. Jangan mencela masa, jangan mencela hari, jangan mencela bulan, jangan mencela tahun. Hari enggak berbuat, bulan enggak berbuat, tahun enggak berbuat, nomor enggak berbuat. Tapi akulah kata Allah menciptakan malam dan siang, hari dan bulan, tahun silih berganti. Uqallibul laila wan nahar. Allah bolak-balikkan. Maka seorang jangan sampai ada tatayur dalam dirinya. Harus ditutup rapat-rapat. Kalau ada perasaan, dianggap tidak ada apa-apa. Ini Allah menciptakan ini. Ini semua makhluk. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ujung hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar kemuliaan dalam hadis ini, kira-kira pengen apa tidak? Pengen. Yang terdepan meminta baginda Nabi untuk mendoakan sahabat namanya Ukashah bin Mihsan. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk mereka. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, engkau termasuk mereka. Dan dia senangi Ukashah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menjelaskan sahabat ini calon penghuni surga, itu mesti wahyu. Pasti benernya. Pasti meninggal di atas keimanan. Enggak mungkin sulh khotimah. Makanya sahabat Ukashah ini meninggalnya adalah di peperangan Riddah melawan orang-orang yang murtad. Mati syahid fisabilillah. Begitu pula apabila ada orang dalam kehidupannya walaupun masih seker-buker dicap Al-Qur'an, dia adalah orang yang binasa. Maka tidak akan mungkin dia kemudian hidupnya baik dan husnul khotimah. Contohnya siapa? Abu Lahab. Saat turun ayat tabbat yada abi lahabi watab, itu seger buker Abu Lahab. Istrinya juga seger buker, sehat. Mungkin kalau pakai pikiran manusia akan mengatakan nanti kan tobat mungkin. Sudah Allah yang mengecap karena Allah Maha tahu tentang hatinya. Orang yang tidak ingin kebaikan, maka meninggalnya pasti sulh khotimah. Setelah sahabat Ukashah bin Mihsan ini minta doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada seorang lagi kemudian mengatakan, Rasulullah doakan aku juga. Yo, pengen juga. Mau sampean yo pengen ya? Kita pengen. Ternyata Rasulullah kemudian mengatakan, sabakoka biya Ukashah, sampai harus didisi Ukashah. Kenapa harus mengatakan demikian? Kata para ulama, bisa jadi orang ini adalah tidak sampai kedudukan itu. Tapi Rasul tidak mengatakan, gak sampai awakmu meliti temen, jaluk donga adik mlebu surga tanpa hisab tanpa adab, ndane lorone atine. Tapi Rasul mengatakan dengan ungkapan yang indah, engkau telah dioleh oleh Ukashah. Tidak sakit hatinya. Sebagaimana mengatakan dia adalah bisa jadi seorang munafik. Sehingga Rasul tidak mau mendoakan. Dan di antara maknanya adalah Rasul tidak mau buka. Kalau dibuka semua akan datang. Baik orang yang berhak maupun orang tidak berhak. Tidak sampai kedudukan tadi. Hadis ini hadis yang agung sekali. Dan tercantum dalam kitab Tauhid pada bab
man haqqaqa tauhida dakhala jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid dengan sebenarnya akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah penting. Faedah yang pertama adalah pentingnya duduk bersama orang-orang yang berilmu. Pentingnya duduk di majelis ilmu. Sehingga kita dengar ayat, dengar hadis, dengar nasihat. Dan itu pengingat bagi kita. Dan semua kita butuh pengingat. Faedah yang kedua adalah jauhnya para salaf dahulu, generasi awal umat Islam dahulu dari sifat kemunafikan. Mereka beramal tapi tidak menampakkan kalau mereka beramal. Dan mereka orang-orang yang berbuat tapi tidak ingin dipuji. Yang ini beda dengan kebiasaan kita. Walaupun tidak berbuat senantiasa ingin dipuji. Padahal pujian manusia enggak manfaat kalau Allah tidak ridho. Dan celaan manusia tidak berbahaya apabila Allah ridho. Maka yang terpenting adalah mendapatkan pujian Allah dan keridhoannya. Faedah yang ketiga. Dalam hadis tadi memberikan pelajaran kepada kita keharusan perhatian kepada saudara muslim. Terutama orang yang kena musibah. Kita lihat tadi bagaimana perhatian Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman tatkala kesengat kala jengking atau ular, pokoknya yang berbisa. Karena orang yang susah itu dia butuh diberikan perhatian. Bisa dengan bantuan materi, bisa juga dengan ucapan yang baik yang bisa menghilangkan kesedihan dan kepedihannya. Dan ucapan yang baik bagian daripada sedekah. Kemudian pelajaran yang keempat adalah bolehnya bertanya tentang sumber dalam beragama. Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, apa dalilmu? Apa landasannya? Ketika ada landasan kita bisa mengambil faedah, dapat ilmu. Kemudian yang berikutnya bahwasanya yang paling bermanfaat untuk diruqyah adalah penyakit ain dan kesengat, hewan yang berbisa. Tapi ini bukan pengkhususan, tapi menunjukkan yang paling bermanfaat. Laisa hunaka syai'un anfa' birruqyati minal aini wa al-humma. Artinya ketika ada kesengat, kalajengking atau yang lainnya, atau seorang kena ain, di samping mengobati dengan obat-obat yang ilmiah seperti medis, jangan lupa dengan diruqyah. Kemudian yang berikutnya adalah perhatian para sahabat dahulu dan para tabi'in untuk mengamalkan hadis yang sampai kepadanya. Jadi bedanya kita dengan para sahabat dahulu, mereka kalau belajar hadis itu enggak banyak-banyak. Dengar satu hadis, dengar beberapa hadis, dengar satu ayat, atau dengar satu surat. Tapi langsung plus dengan pemahaman, kemudian diamalkan. Karena masa itu belum dibukukan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan zaman kita. Kita 1 jam ingin mendapatkan ribuan hadis bisa. Dulu sulit untuk mencari itu. Sekarang mudah. Tapi bedanya adalah yang terkumpul sedikit, tapi ilmu di dada mereka banyak. Sedangkan zaman ini yang terkumpul banyak, tapi yang masuk dada sangat sedikit. Oleh karena itu ada ucapan para ulama, kanatil kutubu qalilah wal ulumu katsirah. Wal yauma al kutubu katsirah wal ulum qalilah. Dahulu kitab itu sedikit, tapi ilmu banyak. Beda dengan zaman kita, kitab banyak tapi ilmu sedikit. Kemudian yang berikutnya, ikhtiyarul afdal. Bahwasanya seorang ketika mengetahui sesuatu dan tahu yang lebih utama, hendaknya dia berusaha untuk mengambil yang lebih utama. Seperti kisahnya Sa'id bin Jubair. Ketika disampaikan kepada beliau, yaitu tentang minta ruqyah. Ya, hukumnya adalah makruh atau maksimal adalah mubah.
Tapi yang utama adalah dengan menahan diri, tidak minta meruqyah sendiri atau orang lain biar meruqyah tanpa ada ketergantungan kepada manusia. Sehingga ini bisa menjadi sebab masuk dalam golongan orang-orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan keutamaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Umat baginda Nabi terbanyak, bahkan separuh dari penghuni surga adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ummah, separuh umat adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua sisi. Yang pertama dari sisi kuantitas, jumlahnya banyak, karena sampai hari kiamat. Yang kedua adalah secara kualitas. Di antara mereka ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka ini kemuliaan luar biasa. Kemudian faedah berikutnya adalah adamul iqtirar bil kasrah wa adami zudi bil qillah. Jangan kita tertipu dengan jumlah. Ternyata umat Nabi dahulu sebagian sangat sedikit, tapi mereka di atas al-haq, kebenaran. Artinya walaupun sedikit, kalau benar kita ikuti. Walaupun banyak, tapi kalau jelas salah tidak kita ikuti. Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak, dan jangan menjauh dengan jumlah sedikit apabila di atas al-haq. Kemudian yang berikutnya adalah anna kulla ummatin tuhsyaru ma'a nabiyya. Semua umat itu nanti akan dikumpulkan bersama nabinya. Maka kita mohon kepada Allah, Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya adalah menunjukkan perhatian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ketika ada umat yang banyak, Rasul mengira umatku ini, umatku, ternyata bukan. Baru kemudian muncul umat yang lebih banyak. Dan perhatian beliau menunjukkan bagaimana kasih sayang beliau kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bakhil-bakhil kita bersolat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya dalam mewujudkan tauhid manusia bertingkat-tingkat. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Summa urasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsi wa min muqtasid wa min sabiqun bil khairat biidznillah. Kemudian kami wariskan kitab kepada para hamba kami. Di antara mereka ada mendolimi diri mereka sendiri. Kewajiban ditinggal, yang haram diterjang. Walaupun mereka mungkin akidahnya benar. Mereka punya iman benar. Tapi dia masih beriman. Tapi mendolimi diri sendiri. Yang kedua adalah muqtasid pertengahan. Akidahnya benar. Tidak menyekutukan Allah. Yang wajib diperhatikan. Kurang peduli dengan yang sunnah. Yang haram ditinggalkan. Yang makruh kurang diperhatikan, diterjang. Ini muqtasid pertengahan. Tapi ada yang ketiga. Sabiqum bil khairat. Itu orang-orang terdepan dalam kebaikan. Keimanan tauhidnya tidak hanya membuahkan kewajiban plus yang sunnah. Keimanan tauhidnya tidak hanya membuahkan meninggalkan perkara yang haram, tapi plus meninggalkan yang makruh. Seperti dalam hadis tadi, mereka tidak minta ruqyah, tidak minta kai, tidak bertatayur. Tatayur hukumnya adalah haram. Dan mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, ma'asyiral muslimin, di sini mengandung kehebatan para sahabat yang mana mereka sangat antusias dengan ilmu, antusias dengan kebaikan. Maka hendaknya umat akhir zaman ini belajar dari cara beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bihuda muniqtadi, ambillah petunjuk dari petunjuk para sahabat yang mereka dapatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya adalah fadlul Islam wa adamu syirki. Keutamaan seorang yang menjalankan Islam dan tidak menyekutukan Allah. Ibadah murni kepada Allah, tidak ibadah kepada selainnya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Kapan ibadah kita dikatakan ibadah?
apabila meninggalkan lanjutan ayat wala tusyriku bisyai'ah. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan sekutukan Allah dengan nabi, jangan dengan rasul, jangan malaikat. Semua mereka adalah makhluk Allah mulia, tapi mereka adalah makhluk dan para hamba. Wal abdu la yu'bad, hamba itu tidak boleh disembah. Tidak boleh doa kepada mereka. Doalah kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya adalah keutamaan meninggalkan tatayyur, meninggalkan meminta untuk diruqyah dan meminta untuk dikai, dan itu termasuk bagian daripada mewujudkan tauhid dengan sempurna. Kemudian faedah berikutnya adalah menunjukkan keutamaan tawakal. Tawakal itu memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah beriman dengan janji Allah. Yang kedua adalah menjalani sebab yang dibolehkan. Yang ketiga adalah yaitu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-i'timad 'ala Allah wa thiqa bi wa'dihi ma badlil al-asbab mubihah. Bergantung kepada Allah, kemudian beriman dengan janji Allah, kemudian menjadi sebab yang dibolehkan. Sebab itu 2. Satu sebab syar'iyah yang ada dalilnya, yang kedua sebab qadariyah atau kauniyah yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Tatayur nggak bisa. Anda mengadakan suatu kegiatan, acara, kemudian Anda berpatokan kepada hari. Coba dibahas secara ilmiah, nggak bisa. Itu bergantung pada sesuatu yang tidak ada ikatnya. Tidak ada kaitan dengan nasib seseorang. Karena semua adalah Allah yang menciptakan hari, menciptakan bulan, menciptakan tahun dan seterusnya. Kemudian faedah berikutnya adalah sadud dara'i, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menutup sesuatu yang akan menimbulkan bahaya. Ketika sahabat Ukasah tadi minta doa, didoakan baginda Nabi karena berhak. Ada datang lagi ditutup. Supaya apa? Supaya tidak membuka pintu bagi yang lainnya. Yang tidak datang orang yang berhak dan tidak berhak. Maka Islam itu ketika memerintahkan suatu, memerintahkan sarananya. Begitu pula ketika melarang suatu, melarang sarananya. Faedah berikutnya adalah istimalul ma'arid. Di antara yang dilakukan baginda Nabi adalah menggunakan ma'arid, yaitu bahasa kiasan. Daripada menggunakan bahasa yang nanti menjadikan orang sedih, maka menggunakan bahasa yang indah. Bahasa yang mujmal, yang global. Kita punya maksud, tapi orang lain punya maksud lain. Orang tadi tidak punya keyakinan, nggak sampai, nggak ada. Tapi Rasulullah bisa jadi mengatakan engkau delu ukasa adalah karena orang tidak sampai. Cuman beda kalau terang-terangan dengan tidak. Kalau terang-terang engkau tidak berhak, bisa sakit hati. Tapi beliau mengatakan engkau delu ukasa. Dan ini memberikan faedah yang lain, dan ini terakhir menunjukkan bagaimana kelemah lembutan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bersabda, maka narifku fi sya'ila zanah, wa maka nal'unfu fi sya'ila syanah. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan memperindah dan menghiasinya. Dan tidaklah kekasaran kekakuan ada pada sesuatu kecuali akan memperkeruh dan menjadikan suasana tidak baik. Maka kita berusaha dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mencontoh bagian daripada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kekurangan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita bahas, mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kebenaran datang dari Allah, jika ada kesalahan murni kekurangan ilmu saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Dan tidak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan kepada muassis Masjid Namirah dan semua pengurusnya dan semua yang hadir dan semua yang ikut memakmurkan masjid ini. Semoga Allah terima amal-amal kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan mengetahui. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.